فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. قال الشارح وفقه الله تعالى الباب التاسع bab yang ke-9 ibtalu syartiyati kamalil ijtihad fi fahmil Qur'an wa sunnah, pembatalan syarat kesempurnaan ijtihad di dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Dari judul bab ini, tahulah kita bahwasanya sang penulis rahimahullahu ta'ala bermaksud untuk membantah orang yang mengatakan bahwasanya tidak ada yang mampu memahami Al-Quran dan Sunnah kecuali orang yang sudah mencapai derajat mujtahid mutlak. Qala al-mu'allif rahimahullah al-aslu sabit, prinsip yang keenam, raddus syubhatil lati wada'aha syaitan, membantah syubhat pengkaburan yang diletakkan oleh setan fi tarkil Qur'ani wa sunnah, di dalam meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, wa tibra'il ara'i wal ahwa'il mutafarriqatil mukhtalifah, dan dalam rangka mengikuti pendapat-pendapat dan hawa nafsu yang beraneka ragam dan berbeda-beda. Wahia, syubhat setan apa itu? Anna Al-Quran wa sunnah la ya'rifuhuma illa al-mujtahidul mutlaq, bahwasanya Al-Quran dan As-Sunnah itu tidak diketahui kecuali oleh seorang mujtahid mutlak. Wal mujtahid huwal mausufu bikaza wa kaza, sementara mujtahid itu adalah orang yang disifati dengan demikian dan demikian, awsafan la'allaha la tujadu tahammatan fi Abi Bakar wa Umar, sifat-sifat yang barangkali tidak didapati secara sempurna pada Abu Bakar dan Umar. Jadi bahkan Abu Bakar dan Umar pun tidak pantas untuk mencapai derajat tersebut. Sehingga apa? Tidak pantas di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah kita mengambil apa yang dipahami oleh Abu Bakar dan Umar. Fa illam yakunil insanu kadzalik, maka apabila seseorang itu tidak mencapai derajat itu, fal yu'rid anhuma, maka hendaknya dia berpaling dari Al-Quran dan As-Sunnah fardhan hatman, yaitu secara wajib dan secara keharusan. Jadi haram bagi dia untuk mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah kalau dia tidak mencapai derajat itu tadi, mempelajari makna-makna dan kandungannya. La syakka wala iskala fih, tanpa ada keraguan dan tanpa ada kerumitan sedikit pun di dalamnya. Gimana kita mengirab la syak ini? Syakka atau syakun yang benar? Syakka. Mula. Baik. Ada enggak i'rab yang lain? Iya, ketika terjadi tikrarul la, ketika la-nya itu mukarrarah, maka boleh dua i'rab. Boleh i'malul la, boleh ilgha'uha. Boleh kita mengatakan la syakka. Kenapa? Karena la-nya di sini adalah ta'malu amala laisa. Ini indah hijaziin. Atau boleh kita membatalkannya, boleh kita membaca la syakkun wala iskalun. Wa man talabal huda minhuma, dan barang siapa mencari petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah, fahuwa imma zindiq, maka boleh jadi dia adalah orang zindiq, munafik i'tiqadi menurut mereka, karena dia belum mencapai derajat Asy-Syafi'i, belum mencapai derajat Ahmad dan Malik dan sebagainya menurut mereka. Wa imma majnun, dan boleh jadi dia adalah orang gila, li ajli su'ubati fahmihima, dikarenakan susahnya memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Fa subhanallahi wa bihamdih, maka maha suci Allah dan dengannya kami memuji. Kam bayyanallahu subhanahu syar'an wa qadra. Kam di sini adalah istifhamiyah, tapi ingin yang dimaksudkan adalah takdir. Alangkah banyaknya
Dan alangkah seringnya Allah Subhanahu itu menjelaskan secara syariat dan secara alami qadran. Wa khalqan wa amran. Khalqan sama yaitu secara alami, secara kenyataan di dalam kehidupan sehari-hari. Wa amran dan secara syariatnya juga fi raddi hadhihi syubhatil mal'unah, di dalam membantah pengkaburan yang terlaknat ini. Kenapa dikatakan terlaknat? Karena dia menyebabkan orang menjauh dari Al-Quran wa Sunnah. Sementara Al-Quran wa Sunnah adalah sumber rahmat. Sementara kalau orang menjauh dari sumber rahmat, maka ini alamat dia akan mendapatkan laknat, yaitu terusir dari rahmat. Min wujuhin syatta. Allah telah menjelaskan tentang cara membantah ini tadi semua dari berbagai sisi, dari sisi yang beraneka ragam. Balagat ila haddid daruriyatil ammah, mencapai batasan daruriyat. Daruriyat adalah kepastian. Bukan daruriyat artinya terpaksa sekarang, tapi maksudnya adalah kepastian. Al-ammah yang bersifat menyeluruh. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahuinya. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Sungguh telah pasti ketetapan kalimatul azab bagi kebanyakan mereka, maka mereka pun tidak beriman. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlala. Sungguh kami telah jadikan di leher-leher mereka itu belenggu-belenggu. Fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Hiya ini kembali kepada yad, yaitu tangan orang tersebut dirantai dan dibelenggu kemudian ditarik ke leher mereka. Ditarik ke lehernya sampai ke azqan. Azqan itu apa? Ke jagunya, iya. Nah, ketika ditarik akibatnya apa? Fahum muqmahun. Maka kepala mereka pun terdongak ke atas. Wa ja'alna min baini aydihim sadda. Dan kami jadikan di hadapan mereka itu dinding. Wa min khalfihim sadda. Dan di belakang mereka juga dinding. Fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Kemudian kami liputi mereka. Kemudian kami tutupi mereka dengan selubung. Maka mereka pun tidak mampu melihat. Wa sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dan sama saja bagi mereka, apakah engkau memberikan peringatan kepada mereka ataukah tidak memberikan peringatan pada mereka, mereka itu tidak beriman. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiya ar-rahmana fil ghaib. Hanyalah engkau itu memberikan peringatan bagi orang yang mau mengikuti peringatan dan takut kepada Ar-Rahman walaupun dia tidak melihat Ar-Rahman. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Maka berilah dia kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Alangkah banyaknya orang membaca ini di dalam acara-acara bid'ah ataupun dalam acara-acara sunnah, yaitu dalam pembacaan sehari-hari, tapi dia tidak memahami nasihat-nasihat Allah di dalam surat Yasin ini. Karena kebanyakan hanya mencari pahala saja, bukan mencari apa? Faedah dan nasihat yang Allah inginkan. Baik. Asyarah fi taufiqillahi wahdah. Qaulul mu'allif rahimahullah. Raddus syubhah. Asy-syubhah ma yukhayyalu lin-nadhir annahu hujjah wa laysa kadzalik. Yang namanya syubhat, pengkaburan, itu adalah sesuatu yang terhayalkan di mata orang yang mengamati, orang yang sedang melihat, dihayalkan bahwasanya dia itu adalah suatu hujjah, suatu argumentasi, padahal dia bukanlah argumentasi. Sekedar apa? Sekedar pengkaburan. Dianggap dia adalah dalil, padahal ternyata kandungannya membantah dirinya sendiri dalam keadaan dia tidak sadar. Selesai dari faidah qadir. Wa qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa inna ma summiyatish syubhatu syubhah. Dan hanyalah syubhat itu dikatakan syubhat listibahil haqqi bil batil, karena kebenaran itu tersamarkan dengan kebatilan. Fiha, di dalam syubhat tadi, di dalam pengkaburan tadi. Fa innaha talbisu thawbal haqqi 'ala jismil batil. Karena dia itu tulbisu, karena dia itu memakaikan baju kebenaran kepada badan kebatilan. Zahirnya baik, padahal isinya adalah suatu kejahatan dan kesalahan. Selesai dari misal dari Sa'adah.
Wa qaulul mu'allif rahimahullah allati wada'aha syaitan, yang diletakkan oleh setan. Qala Syekhul Islam rahimahullah fa akhbara anna jami'al anbiya lahum a'da wa hum syayatinul insi wal jin. Dan maka Allah telah mengabarkan bahwasanya seluruh nabi mereka itu memiliki musuh, dan musuhnya itu adalah para setan dari kalangan manusia dan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'dinil qaulal muzakhraf. Sebagian dari mereka mewahyukan kepada sebagian yang lain. Mewahyukan yang dimaksud dalam tafsir adalah apa? Yuwaswis, yaitu membisikkan. Perkataan yang dihiasi, perkataan yang diperindah. Wahwal muzayyan, muzakhraf artinya muzayyan, yaitu yang diperbagus, dipercantik. Al-muhassan, sama ya, diperbagus. Yugharriruna bih, yang dengan itu mereka menipu orang lain. Wal gurur huwa talbisu wa tamwih. Gurur, penipuan, itu adalah talbis, yaitu pengkaburan. Wa tamwih, sama tamwih artinya adalah pengkaburan. Wa hadza sya'nu kulli kalamin wa kulli amal. Dan inilah karakter setiap perkataan dan setiap amalan yukhalifu ma ja'at bihi rusul, yang menyelisihi apa yang dibawa oleh para rasul, menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, menyelisihi kitabullah dan Sunnah Rasulnya. Min amril mutafalsifah, yaitu berupa urusan para ahli filsafat. Wal mutakallimah, para ahli kalam. Wal ghairihim, dan yang selain mereka, minal awwalina wal akhirin, dari generasi yang terdahulu ataupun generasi yang belakangan. Selesai dari Majmu'ul Fatawa. Inilah sedikit gambaran tentang masalah syubhat yang dibawakan oleh orang-orang tersebut, yaitu dari kalangan setan. Qaulul mu'allif rahimahullah, ucapan sang penulis rahimahullah, fi tarkil Qur'ani was sunnah, di dalam meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Memang inilah niat mereka. Qasada syayatinu ighwa'an nas. Setan-setan itu memang meniatkan untuk menyesatkan manusia. Wa idlalahum 'anis siratil mustaqim, dan menyesatkan mereka dari jalan yang lurus. Apa bedanya ighwa dengan idlal? Apa bedanya al-ghiwayah dengan ad-dhalalah? Siapa yang masih ingat? Ad-dhalalah bil ilmi. Kesesatan sampai ini. Nah, baik. Dhalalah itu adalah apa? Kesesatan sebelum orang itu memiliki ilmu. Seperti apa? Seperti orang-orang Nasara dan para ahli ibadah yang tidak mau belajar itu. Kalau al-ghiwayah, iya, itu adalah apa? Tidak mau mengamalkan ilmu sehingga tersesat dari jalan yang lurus. Itu adalah sifat orang-orang Yahudi dan para ulama yang jahat. Baik. Dan dua-duanya ini diinginkan oleh setan. Qala Allah Ta'ala fihim. Allah Ta'ala berfirman tentang para setan tadi, wa innahum la yasuddunahum 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan sesungguhnya mereka, yaitu para setan tadi, benar-benar menghalangi mereka, yaitu manusia-manusia yang berpaling dari peringatan Ar-Rahman itu dalam surat Az-Zukhruf itu, dari jalan ini, yaitu jalan yang lurus. Sementara orang-orang tadi mengira bahwasanya mereka itu mengikuti petunjuk, padahal jalannya sudah sangat menjauh dari kebenaran. Falamma kana kitabullahi wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam yahdiyanil ibada ilal haqq, manakala kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam itu memang membimbing para hamba kepada kebenaran, fa'asyayatinu fi ilqa'i syubhat, maka para setan pun berupaya untuk melemparkan pengkaburan alan nas kepada orang-orang, lihat rukuhuna, agar mereka meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Qala Allah Ta'ala, wa qala ar-rasul ya Rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha Qur'ana mahjura. Dan Rasul berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Dengan sebab apa? Dengan sebab sekian banyak bisikan yang dilemparkan oleh setan, sehingga mereka pun berpaling dari Al-Quran. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Dan demikianlah
telah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh dari kalangan orang-orang yang jahat. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Dan cukuplah Rabbmu itu sebagai yang membimbing dan yang menolong. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran dari awal sampai akhir, berapa kali doa dengan ya yang tidak semacam ini, ya Rabbi atau ya Rabbana, sering atau jarang? Sering. Dengan ya, bukan yang Rabbnya tapi yang ya. Ya, ini jarang sekali. Seringnya langsung apa? Rabbi atau Rabbana atau Allahumma. Tapi untuk iya ini berapa kali kita akan mendapatkan di dalam Al-Quran? Hanya 2 kali saja. Yaitu di dalam surah Al-Furqan ini, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan yang lain adalah Allah Ta'ala dalam firman Allah Ta'ala, wa qilihi ya Rabbi inna haula'i qaumun mujrimun. Wahai Rabbku, sesungguhnya mereka adalah sungguh kaum yang jahat. Apa hikmah bahwasanya secara umum doa di dalam Al-Quran tanpa ya nida, sementara yang lain adalah, maksudnya yang 2 ini khusus dia menggunakan ya nida. Sebagian orang mengatakan itu terkait dengan apa? Terkait dengan kedekatan dan kejauhan. Tetapi ini pendapat yang marjuh, karena Rasulullah SAW, Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling dekat dengan Allah Ta'ala. Kenapa memakai ya yang menunjukkan jauh, kata mereka? Maka yang benar adalah yang disebutkan oleh sebagian penafsir dalam kitab yang sangat bagus, sekian jilid dulu kita ada itu di Maktabah Jamat, lupa anak kata tulisannya itu, dan itu yang dirojihkan oleh Syekhuna Abu Bilal Al-Hadrami hafizahullah ta'ala, yaitu apa? Ini menunjukkan betapa pedihnya Rasulullah SAW dalam dua suasana tersebut, sampai mendatangkan apa ya nida seperti ini. Ketika beliau itu ditentang dengan sedemikian keras, beliau mengatakan ya Rabbi inna haula'i qaumun mujrimun. Maka Allah Ta'ala memberikan apa? Memberikan hiburan. Fasfah anhum waqul salam fasawfa ya'lamun. Maafkan mereka dan ucapkan salam, mereka akan tahu kesudahannya nanti. Dan yang kedua adalah ini. Ketika Rasulullah mendapati bahwasanya Al-Quran itu disia-siakan, maka beliau dengan sangat sedih menggunakan ya nida ini. Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Maka kemudian Allah Ta'ala memberikan hiburan. Memang seperti inilah jalan para nabi. Setiap mereka pasti akan mendapatkan musuh. Tapi apa, jangan khawatir. Cukup Rabbmu sebagai apa? Sebagai pemberi bimbingan dan penolong. Inilah hikmah adanya apa? 2 ya nida ini. Sementara secara umum adalah tidak ada di dalam Al-Quran ya nida untuk apa? Ketika sedang berdoa kepada Allah. Baik, ilahuna wallahu ta'ala a'lam.